saya Caca bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua. Nah, pada hari ini Lalsa mau ngajak kita semua untuk datang untuk memuji nama Tuhan dengan semangat dan juga sukacita. Meskipun kita semua masih dalam kondisi pandemi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah lebih dulu menyayangi kita semua. Nah, buktinya apa adik-adik? Buktinya Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua dan menyelamatkan umatnya percaya kepadanya. Oke, semuanya sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap? Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan, Lalsa mau ngajak kita semua untuk masuk ke dalam doa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya masuk ke dalam sikap doa, lipat tangannya, dan jangan lupa untuk menutup matanya ya. Oke, yuk. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini yang telah Kau beri. Kami mengucap syukur untuk kesehatan dan juga kesempatan yang Engkau telah beri untuk kami bisa dapat datang memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang sungguh-sungguh rindu untuk memuji nama-Mu dan juga mengenal-Mu lebih dalam lagi lewat cerita yang akan dibawakan Lalsa nanti. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya yang Engkau telah berikan kepada kami di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah kita sudah berdoa. Kita bentar lagi akan memuji nama Tuhan. Oke, semuanya sudah siap? Nah, sebentar. Sebelumnya, Lalsa mau ngajak kita semua untuk bangkit berdiri. Oke? Yuk, coba ya Lalsa lihat lagi ya. Kira-kira ada yang belum bangkit berdiri nggak ya? Nah di sana kayaknya belum bangkit berdiri tuh. Yuk, bangkit berdiri dulu yuk. Nah, karena kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Allahku Besar. Semuanya ikutin Lalsa ya gerakannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Bahasa Inggris ya kali ini. My God is so big, so strong and so mighty, there is nothing that He cannot do. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty, there is nothing that He cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars in the sky are His works. My God is so big, so strong and so mighty, there is nothing that He cannot do. God is so big, so strong and so mighty, there is nothing that He cannot do. Nah,
adik-adik, selain kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar, yang kuat, dan juga yang berkuasa, kita juga tahu bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Dia selalu ada untuk kita dalam setiap situasi hidup kita. Mau kita lagi senang, atau kita lagi marah, atau juga mungkin saat kita lagi sedih, kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita. Yuk semuanya kita menyanyikan lagu Yesus Besertaku. Yuk kita semua ikutin Lause ya gerakannya. Daki gunung yang tinggi, turun membayang-bayang. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung tahu di sungai, Yesus besertaku. Dimana? Nah, kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun, kau ada karena Engkau Yesusku. Nyanyikan ini sekali lagi ya, dengan lebih semangat, oke? Ku daki gunung yang tinggi, ku turun membayang-bayang. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada karena Yesusku. Karena kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di kanan kau ada, di duka pun kau ada karena Engkau Yesusku. Engkau Yesusku. Engkau Yesusku. Oke deh. Nah, sekarang adik-adik semua boleh duduk deh. Karena tadi sudah semangat ya memuji nama Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung mengajak kita semua untuk dapat mempersiapkan hati kita semua. Oke? Yuk kita mau nyanyikan lagu Firman-Mu, Pelita Bagi Kakiku. Kiranya kita semua bisa mempersiapkan hati kita untuk bisa dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik nanti. Firman
Hai adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Lause ya. Lause mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, semoga adik-adik juga sudah siap ya semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari adik-adik kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipet tangannya, kita berdoa ya, tutup matanya. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan pada hari ini kami bisa sama-sama beribadah meskipun online. Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan mau membantu kami untuk mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus, bicaralah kepada kami. Sucikanlah kami dengan darah-Mu dan tolong supaya kami mengerti apa yang Kau sampaikan. Tuhan dengar doa kami, Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apa kabar semuanya? Baik-baik ya. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita lihat sama-sama ya dari firman Tuhan. Adik-adik bawa Alkitab ya, kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Adik-adik buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 3. Ya, sekali lagi langsung ulangi. Kisah Para Rasul pasal yang 17 ayat 1 sampai 3. Oke. Saya bacakan ya. Ya, jadi kalau sudah dapatkan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 3. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadah itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Ya adik-adik, pembacaan firman Tuhan sampai di sini dulu ya. Suatu hari ada seorang anak yang mulai kelas 5 SD ya. Adik-adik kelas berapa? Beda-beda ya. Nah, anak ini namanya James ya. Nah, suatu hari James itu juga sama adik-adik nih. Jadi dia juga kebaktiannya online. Kemudian sesudah selesai cerita, biasanya hari Minggu itu sesudah dia dengarkan firman Tuhan, kemudian dia selesai sekolah Minggu, dia pasti ceria, dia main gitu. Nah, pada suatu hari dia mendengarkan firman Tuhan, dia ikutin ke sekolah Minggu. Setelah selesai ke sekolah Minggu, dia bukan sedih sih, cuma banyak pertanyaan di dalam pikiran dia. Terus papanya James lihat nih. Terus papanya bilang, James, kamu ada apa James? Kok hari ini rasanya kok beda sama minggu-minggu sebelumnya? Biasanya kalau kamu udah selesai kebaktian, sudah selesai sekolah Minggu tuh biasanya ya, kamu main gitu loh, tapi hari ini kok agak beda gitu loh. Terus James bilang sama papanya, Papa, saya nggak mengerti. Apa yang kamu tidak mengerti, James? Ayo sini James. Kemudian papanya duduk sama-sama dia. James bilang, tadi pagi ya, saya mendengarkan firman Tuhan tentang Paulus. Yang saya tidak mengerti itu, orang seperti Paulus itu ya, pintar, kemudian punya kedudukan yang bagus. Tapi kenapa ya? Di dalam Kisah Para Rasul itu diceritakan itu banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus. Kenapa Paulus mau demi memberitakan Injil itu mau menderita? Hanya karena mau memberitakan Injil. Seperti tadi pagi itu Lause cerita ya, di sekolah Minggu itu, di online itu Lause cerita. Salah satu cerita yang disampaikan itu waktu Paulus ada di Filipi, di kota Filipi. Nah, waktu dia ada di kota Filipi, Paulus itu dia memberitakan Injil di sana. Ya, biasanya dia masuk ke rumah ibadah seperti yang tadi kita baca ya. Masuk rumah ibadah, kemudian dia menjelaskan firman Tuhan, mengabarkan Injil. Nah, suatu ketika waktu Paulus sama
teman-teman yang lainnya memberitakan Injil, itu mereka diikuti oleh seorang perempuan yang pintar sihir, ya, ahli tenung namanya. Ya, jadi dia bisa memberitahukan kepada orang yang bertanya kepada dia itu hal-hal yang akan terjadi. Jadi perempuan ini sudah sangat terkenal di kota Filipi pada waktu itu, dan perempuan itu ternyata adalah seorang budak. Jadi dia ada bos. Nah, bosnya itu dapat banyak untung. Kenapa? Karena punya budak seperti ini bisa dapat duit untuk kasih ke bosnya. Karena orang banyak datang untuk tanya, bagaimana nasib saya, bagaimana usaha saya. Ini perempuan bisa kasih tahu. Oke? Perempuan itu, waktu Paulus datang ke Filipi, dia itu ikut terus sama Paulus. Di belakang tapi. Dan sambil berteriak tuh, perempuan bilang, inilah hamba Tuhan. Paulus inilah hamba Tuhan. Dan dia ikut Paulus di belakang itu, teriak seperti itu bukan cuma satu hari, beberapa hari. Sampai suatu saat, Paulus merasa sangat terganggu. Paulus balik memandang kepada perempuan itu. Adik-adik tahu, perempuan itu ternyata bukan hanya perempuan biasa, tapi ada roh jahat masuk di dalam perempuan itu. Dan Paulus bilang, roh jahat keluar dari perempuan itu. Dan roh jahatnya keluar. Adik-adik kira-kira ahli sihirnya itu masih ada? Hilang. Karena roh jahat yang memberikan dia kuasa jahat untuk bisa melakukan ahli sihir itu. Nah, waktu kuasa jahatnya hilang, yang paling kesal itu siapa? Apakah perempuan itu yang paling kesal? Bukan, bosnya. Bosnya sekarang udah nggak bisa lagi dapat uang. Karena apa? Karena perempuan ini sudah nggak bisa lagi memberikan penghasilan. Akhirnya bosnya itu kesal sekali sama Paulus. Ya, dan akhirnya bosnya itu minta supaya orang-orang itu menangkap Paulus. Dan Paulus ditangkap. Ya, padahal Paulus hanya ingin memberitakan Injil kepada orang. Paulus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik tahu, ya, bahwa di dalam penjara itu Paulus ditaruh di tengah-tengah penjara. Artinya itu tempat yang paling sulit untuk lari dari penjara. Kalau kamu di pinggir penjara mungkin buka satu pintu gerbang kamu bisa kabur kan. Tapi dia taruh di paling tengah. Bukan cuma itu saja, Paulus di dalam penjara itu masih dipasung. Adik-adik tahu nggak artinya dipasung? Dipasung itu artinya adik-adik duduk, ya, kakinya selonjor ke depan, terus ada kayu yang nutup. Jelas ya? Ada kayu yang nutup, terus dari kayu itu kayu balok besar gitu loh, nutup. Cuma ada 2 lubang untuk kaki adik-adik aja, ya, yang dipasung maksudnya, bukan adik-adik, yang dipasung. Dan itu digembok. Jadi nggak bisa berdiri orang yang dipasung. Udah di tengah penjara, dipasung. Sebelum masuk penjara, sebelum dia dimasukkan ke penjara, Paulus itu sama Silas, Paulus itu bajunya dikoyak. Bosnya itu bilang, bajunya harus disobek. Orang sobek bajunya. Bukan cuma itu, dia harus dipukul dan dicambuk. Ini cuma salah satu cerita yang Paulus alami. Masih banyak penderitaan Paulus. Kelaparan, dia naik kapal, kapalnya karam, berhari-hari di tengah laut, kelaparan, dan kedinginan, dan seterusnya. James tidak mengerti. James bilang ke papanya, "Pak, kenapa gara-gara harus memberitakan Injil, Paulus begitu menderita?" Kemudian papanya panggil James. James, Papa kasih tahu kamu satu contoh ya. Yaitu, kalau suatu saat, ya, rumah kita nih ya, kebakaran nih, James. Rumah kita kebakaran, apinya besar, Papa pulang dari kantor, lihat api besar. Terus Mama ada, Dedek kamu juga ada, tapi kamu nggak di luar rumah, kamu masih di dalam rumah. Kira-kira apa yang Papa lakukan? James langsung jawab,
pasti papa akan masuk ke dalam rumah, berusaha untuk cari James, cari sampai dapat, keluar lagi. Terus papa tanya, itu bukannya bahaya? Tapi papa pasti akan lakukan itu. Terus papanya tanya sama James, kenapa papa lakukan itu? James pikir, karena kalau papa tidak masuk, James pasti tidak akan selamat. Kalau papa tidak masuk ke dalam, tarik James keluar, pasti James mati di dalam. Pada waktu James katakan seperti itu, papanya bilang, itu sama seperti yang Paulus lakukan. Kalau Paulus tidak datang ke Roma, kalau Paulus tidak datang ke Tesalonika, kalau Paulus tidak datang ke Filipi, ke Berea, dan ke kota-kota yang lain, orang tidak akan mendengarkan firman Tuhan. Jika orang tidak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana mereka tahu bahwa percaya kepada Yesus adalah satu-satunya jalan untuk bisa diselamatkan? James mulai mengerti. Jadi Paulus begitu mengasihi orang-orangnya, sehingga dia mau supaya orang-orang pun mendengarkan Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Betul, James. Betul sekali. Sesudah cerita begini, James sudah mengerti secara pikiran, kemudian James pergi main. Itu hari Minggu. Hari Selasa, sore-sore ada yang bel pintunya. Pas bel pintunya, kemudian James buka pintu. Ternyata yang datang adalah seorang tamu yang tidak asing lagi buat James, yaitu Uncle Alex. Ya, Uncle Alex itu adalah adiknya papanya James. Ya, Uncle ya. Jadi papanya James punya adik namanya Alex, jadi Uncle Alex. Uncle Alex datang, kemudian Uncle Alex mukanya sedih itu. Biasanya ceria, mukanya sedih. Ya, mukanya sedih. Tanya, James, papa kamu ada nggak? Oh, ada. Uncle duduk sebentar ya. James panggil, ya, papanya dipanggil, kemudian papanya datang. Mereka bicara. Sesudah selesai bicara, biasanya kalau Uncle Alex datang, bicaranya itu nggak lama. Paling setengah jam. Kali ini cukup lama, hampir 2 kali lipat, hampir 1 jam. Kemudian Uncle Alexnya pulang. Waktu itu, James tanya ke papanya. Papanya tadi ngomong apa sih sama Uncle Alex? Kok gitu lama? Biasanya nggak segitu lama. Papanya bilang, iya. Istrinya Uncle Alex lagi sakit. Jadi, Uncle datang untuk sharing itu. Terus Uncle bilang apa? Ya dia hanya ceritakan bahwa sakitnya udah lama nggak sembuh-sembuh. Terus papa ngelakukan apa? Ya papa tanya ke dia, Alex, karena papanya jadi koko ya, Alexnya jadi adik. Alex, kamu mau nggak? Saya doakan kamu. Alexnya bilang mau. Karena apa? Karena Uncle Alex itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia masih menganut agama yang lain. Terus Pak, gimana? Dia mau? Mau. Akhirnya kita berdoa. Ya kalau berdoa kan harusnya nggak lama Pak. Kenapa bisa itu lama? Habis itu masih bicara lagi? Iya. Papa gunakan kesempatan itu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Alex. Kepada Uncle Alex ya. Papa ceritakan bahwa manusia tanpa Tuhan Yesus sekarang hidupnya seperti biasa ya. Mungkin nggak terlalu beda ya, kelihatan dari luar. Tapi suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan dosa kita harus ada yang bayar. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang bayar dosa kita, kita akan dilemparkan ke dalam neraka. Karena itu tempat kita. Tapi jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah bayar dosa kita. Dan kalau kita meninggalkan dunia ini, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi Bapak sampaikan gitu sama Uncle Alex. Iya. Terus gimana? Ya dia bilang dia mau pikirkan dulu. Ya, Bapak udah sampaikan Injil kepada Uncle Alex. Ya singkat ya.
bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang berdosa. Kita semua nggak ada satu yang tidak berdosa, yang berbohong lah, apalah. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa kita ini orang yang berdosa. Itu yang paling parah. Tapi bahagialah orang yang mengetahui bahwa dia adalah orang berdosa. Karena itu dia bisa diselamatkan. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan bisa menyelamatkan dia. Sesudah selesai itu, sebelum James tidur malam-malam, dia pikir, Paulus mengabarkan Injil. Papa saya mengabarkan Injil. Saya juga ingin supaya orang lain mendengarkan Injil. Supaya mereka memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Adik-adik, cerita Lose sampai di sini. Adik-adik mungkin tahu teman-teman yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Atau opa, oma. Atau mungkin saudara sepupu. Adik-adik bisa doakan, Tuhan bisa kasih hikmat untuk seperti papanya papanya James, Tuhan beri kesempatan untuk bicara mengenai Injil. Oke, adik-adik ya. Kita akan adik-adik cerita khusus sampai di sini. Ya. Kita akan sama-sama membaca ayat hafalan ya, adik-adik. Adik-adik buka di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat ke-24. Oke, langsung bacakan ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kalau Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Kabar baik bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kami manusia berdosa. Tuhan tolong kami supaya kami sadar setiap manusia butuh keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan itu adalah Injil kabar baik yang ingin kami sampaikan kepada orang lain. Tuhan, terima kasih, berkati waktu selanjutnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, kiranya dari cerita firman Tuhan yang kita baru dengar, kita bisa terus diingatkan bahwa Tuhan menyayangi kita semua dalam setiap kondisi kita, maupun kita sedih, maupun kita senang. Nah, adik-adik, kita juga percaya bahwa Tuhan telah memberikan hadiah yang terindah untuk kita semua. Apa itu? Ya, itu adalah keselamatan yang kekal bagi umatnya yang percaya bagi Dia. Nah, adik-adik, sambil mempersiapkan persembahan, langsung mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Jesus Loves Me. Kita tahu bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Nah, sebelum kita berpisah, yuk kita semua masuk ke dalam doa penutup ya. Lausa akan pimpin doa untuk adik-adik semua. Yuk kita semua masuk ke dalam sikap doa, lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Sekarang kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau bisa memimpin hidup kita semua agar kita bisa hidup sesuai dengan firman-Nya. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan juga penyertaan untuk kita semua dan juga keluarga kita. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya yang Engkau telah perbuat dan berikan ke hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik sudah selesai ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya.